Freddy Pilor, Guru Asuransi 31 Agustus 2024. Saya pernah mendapat cerita dari seorang sahabat saya di Bandung, Pak Steven, pada waktu beberapa tahun lalu, mungkin beberapa puluh tahun lalu, pada waktu beliau selesai bekerja di sebuah perusahaan ekspedisi ataupun perusahaan forwarders atau apapun sejenis itu, ataupun logistik ya, beliau ingin memasuki dunia profesi sebagai agen asuransi. Beliau menghubungi beberapa perusahaan asuransi. Dia telepon ke sana kemari, dan kemudian dari sekian banyak dia terkesan ada satu perusahaan asuransi yang menanggapinya secara serius, ya. Dan kemudian dia ataupun beliau datang ke perusahaan asuransi tersebut setelah janjian untuk dapat bertatap muka dan berdiskusi. Ya, saya pikir ini salah satu cara perusahaan asuransi dapat merekrut agen dengan baik, ya, melakukan personal touch, ya, melakukan komunikasi secara pribadi, mendengarkan apa yang diinginkan oleh calon agen ini, apa motivasi atau apa intensi dia untuk menjadi agen asuransi, ya, apa yang ingin diketahuinya. Setelah itu, dengan adanya komunikasi pribadi intens tersebut, disampaikan agen asuransi adalah profesi 1, 2, 3, 4, 5, dan menjadi agen asuransi itu perlu langkah 1, 2, 3, 4, 5, perlu konsistensi, perlu perjuangan, perlu pembelajaran terus-menerus agar dapat melayani nasabah ataupun konsumen dengan lebih baik. Nah, setelah sahabat saya mendengarkan begitu banyak penjelasan dari sahabat saya juga, Pak Joe, Allianz Bandung, ya, karena saya juga pernah bekerja di Allianz, ya. Nah, setelah itu beliau tertarik untuk masuk ke Allianz sebagai agen asuransi Allianz Bandung, ya, dan beliau diberikan pinjaman buku asuransi oleh Pak Joe, mendiang Pak Joe, ya, dan kemudian setelah itu beliau Pak Steven ini belajar dengan giat mengenai agen asuransi, karena bagaimanapun juga kalau katakanlah memang kita sudah betul-betul bertekad kemudian ingin serius menekuni bisnis agen asuransi ataupun profesi agen asuransi ini, saya percaya kita pun juga akan serius meluangkan waktu untuk belajar sehingga kita kompeten, ya. Kita harus kompeten terlebih dahulu sebelum kita melakukan pelayanan, ya. Nah, jadi setelah beliau belajar dan kemudian beliau pun juga lantas ingin mendaftar sebagai agen asuransi dengan persyaratan katakanlah fotokopi KTP, KK, mungkin NPWP, dan kemudian beliau diikutsertakan untuk ikut ujian keagenan, ya, dari asosiasi. Setelah lulus, beliau mendapatkan lisensi sebagai agen asuransi, beliau pun mendapatkan kartu, ya, kartu nama dari perusahaan asuransi tersebut, ya. Beliau langsung menghubungi prospek-prospek yang sudah ada dalam pikirannya, ya, dan dia melakukan dengan baik, ya. Nah, jadi untuk menjadi agen asuransi pertama adalah yang perlu adalah integritas ataupun itikat baik, melakukan kebaikan, membantu masyarakat luas, ya. Itu integritas, ya. Yang kedua adalah masalah kompetensi yang harus dimiliki, ya, harus belajar sungguh-sungguh. Yang ketiga adalah konsistensi ataupun komitmen melakukan fungsi agen asuransi untuk melayani. Karena terus saja fungsi agen asuransi ini atau profesi agen asuransi memang bukanlah profesi formal, ya, tapi sebetulnya bisa dibilang formal. Kenapa? Karena ada PKS-nya. Tetapi kita bukan sebagai pegawai, kita sebagai partner perusahaan asuransi, ya. Jadi agen asuransi sebagai partner. Anda yang belum menjadi agen asuransi ini bisa memilih perusahaan asuransi yang ingin Anda adakan kerjasama. Anda bukanlah objek, Anda bukanlah korban, Anda adalah partner perusahaan asuransi. Itu Anda mesti pahami. Jadi suatu ketika kalau misalnya ada perusahaan asuransi yang ingin merekrut Anda sebagai agen, Anda dengarkan saja, tapi Anda bisa putuskan apakah Anda mau kerjasama atau tidak. Ya, kembali lagi, profesi agen asuransi adalah profesi yang mulia, yang berharga dan bermartabat untuk kebaikan masyarakat Indonesia, menolong mereka agar mereka mendapatkan produk asuransi yang sesuai bagi kehidupan mereka, bagi kehidupan ekonomi mereka, bagi kehidupan masa depan mereka. Ya, jadi oleh sebab itu, sebagai profesi agen asuransi ini, Anda betul-betul harus memiliki pertama kali adalah integritas, itikat baik melakukan profesi ini. Kedua adalah Anda harus kompeten untuk dapat meningkatkan apa Anda punya kemampuan. Anda tidak bisa melayani nasabah kalau Anda tidak kompeten. Anda tidak bisa memberikan produk yang baik, yang sesuai kalau misalnya Anda tidak kompeten. Ketiga adalah komitmen, konsistensi, perjuangan Anda dari waktu ke waktu. Karena
jualan asuransi memang tidak mudah. Tidak seperti Anda menjualan pulsa, tidak seperti Anda jualan bakso. Jualan asuransi adalah jualan janji, kepercayaan. Anda tidak bisa menjual asuransi dalam sekilat, secepat kilat. 3 kali pertemuan, Anda langsung bisa jualan. Tidak. Anda mesti melakukan edukasi dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, saya berharap Anda tetap konsisten dan saya bersedia membantu Anda. Dan bisa hubungi sahabat saya, Pak Stephen Do, ya, Stephen Doni, ya, di Bandung. Saya Ferry Pilor, Guru Asuransi.